Ketika dua film besar bentrok di box office, perang antar penggemar garis keras pasti akan terjadi. Karena begitulah sifat manusia bekerja kan guys. Anehnya bukan cuma penggemar yang biasa menimbulkan perang kualitas film, kali ini para produser film yang mulai bertindak curang nih, yang kemudian menimbulkan peperangan di antara penggemar. Ketika Salar mencapai 180 crore hari pertamanya di seluruh dunia, orang-orang terkejut antara yakin atau tidak. Soalnya itu tidak sebanding dengan perolehan film Dunki punya raja Bollywood Shah Rukh Khan. Penggemar Shah Rukh Khan ramai di Twitter menuduh Salar melakukan manipulasi laporan box office-nya. Fakta yang bisa kita nilai di sini guys, Dunki yang hanya mengumpulkan 30 crore hari pertama, memang Dunki sendirilah yang melemah di box office ya. Salar tidak mengganggu hari pertama Dunki karena Salar rilis keesokan harinya. Nah, berikut seperti inilah keramaian yang dibuat netizen pada laporan box office film Salar versus Dunki. Semuanya bermula ketika ada perbincangan di media sosial Twitter tentang bagaimana sutradara Salar Prashant Neel tidak jelas mengenai rincian laporan angka box office-nya. Netizen katanya menemukan perbedaan angka antara laporan analis perdagangan dengan angka laporan film Salar dari pihak produser. Namun sepertinya ini hanya tuduhan saja guys, soalnya netizen tidak bisa membuktikan kalau produser Salar mengubah angka hari pertama koleksi Salar. Netizen hanya menuduh tanpa bukti yang katanya pihak produser sudah menghapus semua postingannya tentang angka box office hari pertama Salar yang telah dipalsukan tersebut. Klarifikasi pihak produser mengatakan mereka hanya memposting laporan angka dari akun resmi Twitter yang bernamakan Salar yang sudah centang biru itu. Tidak ada sama sekali dari akun pihak produser pribadi melaporkan koleksi hari pertama Salar versi mereka sendiri. Yang mana kata netizen, produser menambahkan angka 100 crore fiktif untuk pendapatan Salar di hari pertamanya. Walaupun Salar menambahkan 100 crore palsu guys, sisanya 78,7 crore tetap melampaui hari pertama Dunki bahkan jauhan sekalipun. Nah, BTW tuduhan itu dilontarkan oleh penggemar Shah Rukh Khan ya. Netizen juga memunculkan fakta lain bahwa tim Salar menipu dengan pembelian tiketnya. Salah satu penonton ingin membeli tiket pada pukul 6 pagi dan 7 pagi, namun katanya tiket sudah terjual habis lewat aplikasi online Book My Show. Sementara penayangannya kosong di dalam bioskop katanya. Beberapa orang menunjukkan betapa kosongnya pertunjukan Salar, tidak ada seorang pun di gedung bioskop selama film tersebut diputar. Kejadian tidak logis yang dialami oleh penggemar yang lain yang menemukan mal buka hanya setelah jam 8 pagi, tetapi semua tiket terjual habis sebelum jam 8 pagi. Ada juga penggemar yang menemukan bahwa bioskop penuh sepanjang pagi menurut data pemesanan tiket online, namun mal tutup selama jam tayang. Bahkan ada yang menemukan penayangan di salah satu bioskop di Bihar sedang penuh, sementara faktanya bioskop itu tutup 6 tahun yang lalu. Apakah tim produser Salar membeli tiket mereka sendiri ya? Tanya beberapa netizen. Yang paling tidak masuk akal di sini guys, tim Salar sudah melaporkan angka box office hari pertamanya di koran, padahal film Salar baru akan rilis esok harinya. Apakah ini adalah cara baru untuk menarik penonton ke bioskop ya? Sebelumnya Dunki dilaporkan memblokir penayangan Salar di jaringan bioskop terbesar PVR dan Inox. Bahkan di selatan pun PVR dan Inox hanya menayangkan film Dunki punya Shah Rukh Khan, padahal jelas selatan adalah kandangnya film Salar. Tuduhan ini dilayangkan oleh pihak produser Salar sendiri yang mengatakan jaringan bioskop PVR dan Inox pilih kasih kepada Dunki. Sebelumnya produser Salar membuat kesepakatan dengan PVR dan Inox untuk menayangkan Dunki dan Salar secara adil. Namun kata produser Salar, mereka tidak menepati janji mereka. Pihak produser Salar kemudian menarik film mereka supaya tidak dirilis di bioskop PVR dan Inox dimanapun itu berada. Tagar boykot PVR Inox diserukan di Twitter oleh pihak produser Salar. Tapi yang aneh di sini guys, malah di India Utara Hindi Bollywood banyak tiket dipesan oleh penonton untuk menonton film Salar. Padahal sudah jelas-jelas Salar tidak dirilis di bioskop PVR dan Inox.
Jadi mengapa tempat pemesanan tiket online selalu melaporkan tiket terjual habis di Inox dan PVR? Alasannya karena memang mereka tidak menjual tiket Salar di dua jaringan bioskop terbesar tersebut. Otomatis selalu kosong bioskopnya seperti kata netizen di atas tadi. Bukan kebetulan semua yang membuat keributan Salar dimanipulasi angka dan tiketnya adalah semua dari akun penggemar garis keras Shah Rukh Khan. Siapa benar dan siapa yang salah nih guys kalau begini? Menjatuhkan produk satu tentu menaikkan produk yang lain ya guys. Itulah yang terjadi pada koleksi Salar. Filmnya berangsur-angsur menurun jumlah penontonnya. Di hari ketujuhnya di mana sudah banyak perdebatan tentang manipulasi angka box office, Salar hanya mampu mengumpulkan 5 crore lebih. Dari hari-hari sebelumnya yang masih mengumpulkan 2 digit angka bahkan 60 crore di hari Natal. Penggemar kini rame-rame bertepuk tangan mengatakan Dunki sudah lebih unggul daripada Salar. Walaupun klaim itu hanya berlaku pada koleksi dunia Dunki dan Salar. Per 5 harinya Dunki sudah mengumpulkan 100 crore lebih pendapatan dunia, tidak termasuk pendapatan Indianya. Sementara Salar 5 hari berkisar di angka 90 crore, pendapatan luar negerinya tidak termasuk pendapatan Indianya juga. Namun mereka tidak bisa menerima fakta kalau Salar di India jauh lebih banyak angka box office-nya daripada Dunki itu. Dan angka box office India lah yang akan dijadikan pengukuran hit, flop atau blockbusternya sebuah film. Sementara Salar jatuh terpuruk dengan angka box office-nya hari demi hari dan kita tetap stabil angkanya meskipun angka normalnya rata-rata melemah. Melemah di sini masih jauh lebih unggul daripada Salar ya, tetapi sangat jauh tidak sebanding daripada film Pathan dan Jawan, film Shah Rukh Khan terbesar lainnya di tahun 2023 ini. Berbicara mengenai koleksi dunia, tentu Dunki akan diuntungkan ya guys. Penggemar Shah Rukh Khan sangat ramai di Dubai dan negara-negara lainnya. Sementara Prabhas baru terkenal beberapa tahun belakangan ini. Lalu apakah Shah Rukh Khan pernah melaporkan angka box office palsu pada filmnya? Jawabannya tidak pernah ya. Jawan terakhir dikatakan memalsukan laporan box office-nya karena dengan cepat memasuki angka 1000 crore. Namun Shah Rukh Khan mengklarifikasi bahwa itu sama sekali tidak benar. Namun akun resmi IMDb melaporkan beberapa film Shah Rukh Khan dimanipulasi angka box office-nya berikut ini. Sebut saja film Happy New Year, ada selisih laporan angka dari produser dengan laporan analis perdagangan sebesar 21 crore. Angka yang sangat kecil memang selalu normal terjadi ya, jadi ini bukan kategori memanipulasi. Ada Jab Tak Hai Jaan, Chennai Express, film ini hanya berbeda sedikit angka pelaporan produser dan laporan analis perdagangan. Dan kebetulan ketiga-tiga film itu tidak diproduksi oleh Shah Rukh Khan sendiri. Jawan yang merupakan produksi Shah Rukh Khan sangat yakin ia tidak melakukan manipulasi angka-angka box office-nya. Beda cerita kalau curang dalam hal promosi ya guys, itu pun bukan Shah Rukh Khan pribadi yang melakukan kecurangan itu. Ajay Devgan melaporkan kalau film Shah Rukh Khan Jab Tak Hai Jaan memblokir penayangan film Ajay Son of Sardar yang tayang bersama. Film Jab Tak Hai Jaan diproduksi oleh Yash Raj Films dan jelas itu adalah pekerjaan tim Yash Raj Films kalau memang ada kecurangan yang dilakukan. Ada Chennai Express yang bertabrakan dengan OA Team yang diproduseri oleh Ekta Kapoor. Ekta menuduh produser Chennai Express melanggar perjanjian dengan kesepakatan awal kalau film harus berbagi jadwal tayang. Nah itulah guys beberapa fakta Salar versus Dunki part 2-nya. Kenapa harus ada kecurangan ya kalau film mereka memang yakin berkualitas? Pada dasarnya penonton yang akan menentukan pilihan film mereka. Tapi bukan jaminan kalau penonton inginkan idolanya lebih unggul ya.